Halo kawan Serenceng, balik lagi bersama kita di Serenceng Podcast. Episode kedua ini kita ngebahas tentang horor. Ini kita udah masuk segmen keempat. Segmen keempat tuh ngebahas tentang horor menurut perspektif masing-masing, dan ini perspektifnya dari Endang sendiri. Oke. Bersama kita bertiga ada Endang, Ending dan Endung. Oke, kita langsung masuk aja ke topik kejadian pertama ya. Kejadian. Ini sih kalau misal kita ngomongin kejadian yang Endang alamin cukup banyak ya. Oke. Cukup banyak. Mungkin kebanyakan di puncak sih. Kebanyakan di puncak. Sama camping ya, ada di puncak nih. Nah, itu. Oke, lanjut. Gini. Kalau ini yang cerita pertama nih, ini tentang waktu udah lama sih. Dari Endang masih kecil. Oke. Dari Endang masih kecil, kisaran umur 5 tahun ya, 5 tahun 4 tahun lah. Jadi waktu itu kita sekeluarga nyokap full semuanya rame-rame. Bingung mau nyari tempat di mana untuk nginep. Akhirnya ada omnya bokap nawarin, mau nggak lu nginep di tempat gua? Udah nggak usah bayar, gak apa-apa. Seingat gua begitu ya, nggak usah bayar, gak apa-apa. Kira ya udahlah. Akhirnya kita jalani, dikasihlah ke tempat emang kita nyari yang rada sepi, untuk emang kan rame-rame biar bisa ketawa, main puas gitu. Emang agak sepi. Begitu nyampe di depan, sepupu gua yang masih kecil nangis. Cewek, sepupu gue masih kecil nangis, nggak tahu kenapa. Awal di jalan tuh nggak nangis. Memang anak kecil kayak agak sensitif ya kayak. Nah, dia nangis, dia nggak mau masuk ke dalam. Kunci tuh ada banyak, dipegang sama bokap, dicobain satu-satu, semua kunci kagak ada yang bisa kebuka. Begitu yang punya yang megang, kebuka pintu dengan kunci yang sama ya. Dengan kunci yang sama. Dipegang om lu itu. Yang dipegang om bokap gua. Bokap lu ya. Itu baru kebuka. Dari situ udah aneh. Iya. Ya, udah janggal tuh. Iya, udah aneh tuh. Ya karena Endang masih kecil, nggak mikirin apa-apa. Ya udah bodo amat. Kita masuklah ke dalam. Listrik dinyalain. Nenek Endang tuh pengen masak nasi. Dicolok lah rice cooker. Ditiup meledak. Dah. Positif tinggi. Masih. Positif tinggi. Nah, karena kan jarang ditempatin. Iya. Ya udahlah, masa bodoh, dicabut lah. Kira masuk nasi pakai kompor, enggak kenapa-napa. Ada yang pengen ke toilet. Toiletnya dikunci. Sama bokap dicoba. Sama kayak yang pintu utama. Pintu awal tuh ya. Iya. Enggak bisa kebuka semuanya. Begitu yang punya megang. Iya. Kebuka. Iya dah. Akhirnya mau nggak mau semua ruangan dibukain tuh. Ya. Kita udah naruh barang segala macam. Ada satu ruangan emang luas. Tapi aneh nih. Ini yang aneh. Harusnya bathtub nih tempat mandi. Bathtub. Itu ada di toilet. Harusnya dong. Tempat mandi. Nah, tapi ini enggak. Ini ditaruh di satu ruangan yang gede di ujung paling kiri. Tapi ruangannya itu maksudnya di indoor gitu atau? Indoor. Di indoor. Cuma kan aneh gitu kan, bathtub gitu. Sendirian doang soalnya. Akhirnya udah tuh pada masuk ke ruangan itu emang karena gede, kayak aula gitu, banyak yang tiduran. Nah, salah satu pupuh tuh minta pijitin sama cici sepupu. Yo, tolong pijitin kuku. Pijitin lah tuh. Gua kan iseng nih ya. Gua masuk ke dalam tuh ruangan aula. Begitu gua nengok, gua masuk, pandangan gua langsung ke arah bathtub itu. Dan begitu gua ngelihat bathtubnya, gua cuma ngelihat itu bathtub lumuran darah semua. Asli ini nggak ngarang ya, tapi gua ngelihat itu bathtub darah semua. Di situnya merinding gua. Di situnya ada cewek taringnya panjang, darah semua. Mereka ngeliatin sosok itu ngeliatin gua aja, bener-bener natap mata sama mata. Gua langsung lari ke depan mau ngomong ke bokap, "Pap, Marcel ngeliat cewek di ujung." Terus begitu habis ngeliat itu, Endang langsung ngomong ke bokap, "Pap,
tadi ngelihat cewek di bathtub berdarah semua, tapi nggak tahu siapa. Dia ngeliat kiri terus, saya pokoknya tatapan mata ngomong begitu. Akhirnya bokap langsung ngomong ke omnya, Om, itu tadi anak ngomong ngeliat cewek, katanya lumuran darah. Iya di bathtub. Iya di bathtub. Dan omnya dengan santai ngomong, tau nggak gini, oh itu memang piaraan gue ngejagain di sini. Anjing. Itu benar-benar abis dari itu langsung, Om gak jadi dah Om, ngeri Om, takutnya kan apa bocah di sini. Oh ya udahlah, kalau bisa nggak jadi nggak apa-apa. Akhirnya kasih rumah yang satu lagi. Tapi sebelumnya nggak diomongin tuh. Sebelum nggak diomongin. Itu salahnya. Itu pokoknya semua langsung keluar, ngemasin barang-barang. Nasi untungnya udah jadi ya, langsung masukin ke rice cooker. Jangan lagi tuh. Cabut udah ke yang satunya lagi. Terus ada lagi di puncak, serem ya. Di puncak pulang, bukan puncak, ini waktu pulang dari Bogor. Jadi waktu itu lagi pemain ke Bogor. Ini cerita kedua nih, lagi pemain ke Bogor bareng sama sepupu. Satu motor doang kan. Emang waktu itu pulang lewat jalan sepi karena yang jalan rame tuh macet, trafficnya merah di Google Maps. Jalan nggak doa, dari awal jalan tuh nggak doa gitu, kebiasaan lah. Lagi-lagi itu kesalahan. Akhirnya udah jalan, begitu nyampe tempat sepi itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba motor tuh miring ke kiri. Di kiri itu kayak got, langsung turun ke bawah. Itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, di stang masih lurus, nggak longsor. Enggak, tapi tiba-tiba langsung ke kiri. Dari situ begitu sadar langsung nyebut, jangan nonton. Wah, langsung tiba-tiba stabil lagi tuh, motor langsung stabil, langsung ke kanan lagi. Itu anehnya di situ. Itu jalan sepi, nggak ada orang, gelap. Mending nggak ngomong apa-apa. Sumpah, gue dengerinnya serem sendiri. Banyak kita ngeteknya malam aja. Iya, aduh, malah ngeteknya malam kan ini. Gue ngeri dari jadi suges. Oke, lanjut. Itu kayak begitu. Akhirnya gue ngomong ke saudara, bentar ya, doa dulu. Gue takut kenapa-napa. Iya. Doa. Untungnya abis doa udah lancar, aman-aman aja sih abis itu. Cuma kadang suka kepikiran, itu kenapa bisa kejadian kayak begitu. Karena benar-benar tipis. Itu begitu sadar tuh tipis banget sama yang namanya gotnya itu. Ya, soalnya gue menjurus ke dalam. ya. Iya. Itu asli sih horor banget. Tapi untungnya langsung sadar gitu ya. Langsung sadar. Aduh, bahaya juga ya. Oh, lanjut ke cerita ketiga nih ya kayaknya. Waktu itu lagi SD. Zaman SD nih. SD nih. Oh, flashback lebih. Ya. Cuma enggak di sekolah. Waktu itu lagi ada retret di puncak. Oke, jalan-jalan juga nih ya. Nah, jalan-jalan. Kita retret di puncak. Pas baru datang, singkat aja kita baru datang. Enggak dikasih pantangan satu. Dikasih pantangannya cuma ini doang. Ada satu kamar di lantai atas di pojok. Hampir-hampir pojok, itu nggak boleh dimasukin. Oke. Tapi Gitu. karenanya nggak dikasih tahu. Karenanya nggak dikasih tahu. Cuman ada wanti-wanti. Ada wanti-wanti dikasih tahu nggak boleh masukin. Ya udah kita mah nurut aja. Kirain mah auranya cuma di kamar itu doang kan, yang lain mah enggak. Pembagian kunci Endang ngambil. Oke. Langsung naik ke atas nih karena pisah kamar sama teman-teman. Endang nyamperin ke kamar teman-teman, ngetok nih, tek nik bre manggil gitu. Nih gua nih Endang mau masuk. Nggak ada jawaban. Ketok sekali lagi, tek tangan masih nempel di pintu. Dari dalam ada yang ngetok, duk. Nih sumpah ini merinding banget. Ini ngerasain bener-bener tuh tangan masih di pintu, ada yang ngegedor dari dalam. Aduh, Rasanya gimana? Diketok balik gitu gimana sih? dibales. Awalnya mikir kan, iseng nih anak-anak. Nggak lama tuh anak bocah-bocah naik. Nyamperin kamarnya, dia nanya, lu ngapain di depan kamar gue? Lah gue kira lu pada di dalam kamar. Enggak, gue baru nih terima kunci. Terus dalam siapa? Gak ada orang dong itu. Justru karena gue penasaran, gue manjat. Gue lihat gak ada orang sama sekali.
Tapi siapa yang ngebales dari dalam? Tapi untungnya diketok balik, nggak dibuka loh. Kalau nggak dibuka, Iya, kalau dibuka, Udah panik dibuka, pingsan gue. welcome to the club. Itu benar-benar. Jadi di belakang tuh balkon, pintu balkon itu masih kunci dan pintu depan masih kunci. Jadi nggak ada siapa-siapa di dalam. Jadi masih berasa diketok. Ya. Itu mikir sih siapa yang ngetok. Nggak tahu siapa yang ngetok. Ya udahlah bodo amat. Begitu itu kan 3 hari. Begitu malam kedua, malam terakhir, karena anak-anak pada bandel, mereka bilang, itu mah paling dikunci karena apa kali, gara-gara pengen dipakai buat guru apa gimana. Jiwa penasaran. Iya, keluar tuh ya. Penasaran keluar. Nah, kebetulan balkon ke balkon yang lain itu temboknya pendek, jadi kita bisa lompatin. Ya sekatnya pendek. Iya. Akhirnya kita lompatin ke balkon kamar yang terlarang itu. Dibuka pintu belakang, kebuka, nyalain lampu, nyalain speaker, party di situ tuh. Tapi karena anak-anak SMP ya, jadi partinya nggak ada tuh, buka botol. Iya, nggak ada. Paling minum kopi rame-rame. Ya pokoknya sama teh. maksudnya ya namanya anak muda, kita kan pergi-pergi gitu. Ya bukannya party-party yang bagaimana, Iya. cuman kayak kumpul bareng-bareng, kayak iya. gitu-gitu lah ya. Happy lah. have fun. Nah, lagi game gitu nggak ada masalah. Begitu jam 10 malam terakhir tidur sama guru. Oh ya. Panik semuanya keluar. Awalnya tuh nggak dikunci sama sekali pintu belakang. Begitu pada mau keluar dibuka kekunci sendiri. Ada. Semua kekunci, lampunya terang gelap, nggak mati, cuma kayak redep gitu, tiba-tiba begitu. Semua elektronik error. Terus Radionya error. lu keluarnya gimana maksudnya? Kalau gua tuh cuma berdiri di balkonnya karena di dalam kan udah ramai banget kan. Oke. Jadi nggak kebagian tempat, pada panik semua. Minta bantuan, akhirnya gue inisiatif, gue keluar, gue minta bantuan sama guru agama, minta tolong didoain atau dibukain juru kuncinya yang ngebukain. Dibuka, kita diomelin, terus baru dikasih tahu kenapa. Jadi katanya emang kamar itu sebenarnya nggak cuma kamar itu, sebenarnya setiap kamar tuh kebagian, nggak boleh ditempatin. Cuman energinya yang paling kuat di situ kali. Iya, nah jadi si penunggunya itu dia pengen di kamar mana itu ngomong dulu. Nah kebetulan waktu itu pengen di kamar sini. Soalnya kadang ada juga sih yang kayak apa ya, kayak orang yang musirnya itu bukan yang musir, lebih ke masukin ke satu tempat doang nih. Iya. Semua dikumpulin, dimasukin ke satu tempat. Kebetulan lu buka. Nah itu. Karena iseng. Nah, sebenarnya di red itu nggak cuma itu, ada banyak, ada yang berkesurupan. Itu. Cuman ini kan yang bener-bener lu Yang pengalaman. yang benar-benar gue pengalaman Iya. ngerasain. Terus ini cerita terakhir kali ya. Gue bawa singkat waktu itu lagi sama keluarga nyokap juga, rame-rame juga. Tapi ini kejadian 2012-an kayaknya. Udah lama juga lah ya. Udah agak lama, cuma kan waktu yang bareng nyokap yang tadi kan waktu umur 5 tahun. Iya. Kalau ini udah rada gedean. Waktu itu di salah satu villa lah. Kita nyewa, emang tempat langganan. Tapi karena emang katanya agak-agak horor dan anak-anak sepupu gua nih yang bocah-bocah sekolah di sekolah yang Kristennya kental gitu. Mereka bilang, ayolah kita doain biar gak ada masalah. Jadi paling berani. Nah itu dia, imannya nggak kuat, doainnya berani. Iya begitu, didoain satu villa. Terus karena iman gak kuat ya, kalau kata Ndang sih karena imannya gak kuat, jadi penembus itu ngomelnya dengan cara ini yang Ndang rasain aja ya. Yang Ndang rasain waktu itu semuanya lagi pada di bawah. Jadi Ndang sama 3 sepupu di lantai atas. Yang lain pada bakar jagung, kita nungguin. Main kartu, nonton TV. Tiba-tiba Ndang tuh mulai. Ndang masuk ke kamar mandinya di ujung. Ndang ke kamar mandinya, Ndang itulah semedi tuh, semedi di situ. Bertapa lah ya. Bertapa lah ya sebutannya. Berusaha lah. Nah, ternyata 3 sepupu ini turun tuh.
tiba-tiba ada yang ngetok. Mereka nggak ngomong kalau misalnya mereka mau turun. Mungkin ngomong cuman Endang nggak dengar ya. Oke. Tiba-tiba ngetok, tek 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 tek. Endang bilang, sabar, ada orang. Oke. Diam. Itu sorry. Endang nginep di villa kan gitu kan. Iya. Ini kamar mandinya itu tuh kayak kamar mandi umum gitu ya, bukan yang Nah, villa satu. Satu villa satu. Oh, satu villa satu. Jadi villanya kan ada 3 bagian. Oke. Setiap bagian itu ada 1 kamar mandi. Oh, oke. Dan bahkan di bagian yang utama itu ada 2 kamar mandi. Iya, 2 kamar Iya. mandi. Oke. Nah, ini kebagian Endang itu nanam saham tuh di yang gedung ketiga yang lantai atas tuh. Oke. Yang lain pada turun, Endang diketok. Endang bilang kan kayak tadi tuh, Ya, sabar ada orang. Iya. Diam. Tapi nggak lama ngetok lagi. Sabar ada orang. Iya. Lu pikir nggak denger dong? Iya. Lu putusin ya. Iya. Akhirnya ya udahlah. Mungkin orang emang pengen. Udah kebelet. Ya udah kebelet. Udah bersihin segala macem. Keluar lah. Keluar mereka bertiga tuh udah naik lagi. Udah lagi posisi masing-masing. Endang nanya. Lu tadi ngetok-ngetok. Enggak. Orang kita aja habis ngambil jagung. Nih jagung. Emang jagung pada di tangan. Kita tadi habis ngambil jagung sama bikin kopi, bikin susu jahe. Ya. Karena mereka megang gitu. Terus Endang mikir, ya masuk akal juga kalau mereka dari bawah. Karena bakar jagung tuh Iya. di bawah lama. Iya, di bawah terus lama juga kan bakar jagung. Udah akhirnya nanya siapa ya yang ini yang ngetok-ngetok. Iya. Terus tanya juga tadi ada yang naik ke atas gak? Kagak. Pintu yang buat naik ke atas kan digembok. Nah, lu. Loh. Maksudnya digembok tuh? Ya, jadi tangganya itu ada di luar. Oke. Terus ada pintunya, akses. iya, pintu akses ke atas tuh ada di luar. Terus ada pintunya sih pinggang sih. Tapi ada gemboknya gitu. Pas lu mau buang air besarnya itu belum kekunci. Belum kekunci. Jadi mereka turun, mereka kunci. Oh. Mereka turun, mereka kunci. Terus habis itu mereka bilang enggak, orang pintunya yang tadi kita kunci, kita gembok. Siapa yang mau naik? Oke. Karena ya memang sepinggang, cuma kan nggak mungkin aja ada orang pengen naik. Lagi pula di bawah juga ada toilet, ada 3 toilet. Ya ngapain effort banget harus Nah, naik ya, itu dia, gitu kan. itu yang jadi ini. Akhirnya Endang bilang, turun yuk, jangan di sini dulu. Tapi turun. dia nggak ceritain, maksudnya nggak ceritain. Begitu di bawah baru cerita. Oh iya, ya, karena jangan di atas juga. Iya, begitu di bawah baru cerita. Jadi dari gazebo kita rame-rame, Endang cerita. Kayak begini. Itu malam kedua kan, jadi kita nyewa 4 hari, 3 malam. Itu hari kedua tuh. Ternyata di malam pertama itu yang tidur di atas digangguin semua. Tapi mereka nggak pada cerita gitu ya. Nah, Semua ceritanya itu pas pulang ya. Iya, mereka tuh cerita pas pulang. Kalau misalnya Endang tuh cerita waktu lagi di gazebo. Emang di malam terakhir di gazebo cerita. Aduh. Gitu. Ya emang biasanya kalau kayak gitu di hari-hari terakhir baru pada. Iya. Cuma kan jangka waktunya agak lama. Iya. 3 hari. Kita kan nggak mau ganggu suasana, Ya, balik lagi. betul. Gitu. Ya mungkin segitu aja sih cerita dari Endang. Agak ini benar-benar agak serem sih. dibanding- Kayaknya dari dibanding kita berdua. episode sebelumnya ini yang paling creepy ya. Iya, betul. Dibanding Agak ending ngeri sama gitu dia. kan. Iya, betul. Soalnya Ning sendiri sampai diem mau komen apa bingung gitu ya kan. Mana kita tag yang malam. Mana tagnya malam, ini meriang apa bagaimana Ini ini? pulang gimana ini? Gak jalan sepi lagi. Aduh, ngeri-ngeri. Ya mungkin segitu kali ya. Kalau misalnya ada teman-teman kawan serincing yang pengen cerita-cerita, bisa share-share. Mungkin ada kejadian-kejadian yang hampir-hampir mirip lah sama Iya. Endang, Dingdung gitu kan. Kalau komentar bisa kalian taruh, ceritain segala macam. Iya. Akan kita balas kok, tenang aja. Iya. Tenang aja, kita Nah. bakal inilah. Nah, ini kan dari pengalamannya dari Endang. Endang dari sendiri. Nah, kalian bisa kawan searching juga bisa nonton pengalaman-pengalamannya dari Ending sama Endangnya sendiri di video-video sebelumnya. Iya, benar. Kayak gitu. Dan nanti juga kita kan segmen ini kan baru episode ini baru 4 lah ya. Iya, baru awal.
Nah, mungkin kalau kalian mau sharing-sharing juga dan kebetulan kita ada yang pas, kita bisa angkat juga. Betul, Betul. kayak gitu. Nanti bisa kita bahas gitu ya kan? Di episode-episode selanjutnya nantinya kita akan ada tamu spesial. Betul. Nggak kita bertiga doang, tapi Iya. mungkin kita nggak bahas di segmen yang serem ini ya. Kita Iya. akan bahas Ada segmen lain yang lebih, Ada, iya. bukan lebih, cukup menarik ya, untuk dan, dibahas. dan lebih apa ya, lebih segmennya lebih jauh lebih mengerucut Iya, betul. dibandingin yang ini yang lebih luas gitu. Benar, benar. Mungkin sekian dulu dari kita bertiga dan Zoom di segmen Episode serem. Iya, episode serem. Kita akan ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Oke? Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk Ounce Ranging semua. Jangan lupa nyalain loncengnya. Betul. Lagi-lagi ayo dong. Repot jadi Ya mungkin sekian dulu ya. Terima kasih Mas Renceng. Bye bye. Bye. Satrio kalian.